Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatullah, peserta Latsar CPNS BPSDM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021, Angkatan 35, Kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis isu kritikal terkait tupoksi jabatan saya di Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Lampihong. Setelah melakukan identifikasi isu kritikal terkait tupoksi jabatan saya, diperolehlah 3 isu kritikal, yaitu kurang tertatanya arsip Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Lampihong yang mengakibatkan pencarian beberapa file yang diperlukan sedikit terhambat. Yang kedua, yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi desa dirasakan masih belum optimal, di mana masih banyak desa yang mengalami keterlambatan dalam pengerjaan laporan. Yang ketiga, pengajuan usulan desa dalam proses musyawarah pembangunan atau musrenbang desa yang harus dilakukan secara online, yang seharusnya pengajuan dilakukan oleh desa atau kepala desa, namun saat ini masih dilakukan oleh pihak kecamatan. Dalam hal ini yaitu Seksi Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang melakukan penginputan. Padahal seharusnya hal tersebut dilakukan oleh pihak desa. Hal ini menjadikan belum optimalnya proses perencanaan pembangunan desa di tingkat Kecamatan Lampihong. Setelah melakukan identifikasi isu kritikal tadi, selanjutnya kita menentukan isu prioritas, yaitu dengan menggunakan teknik tapisan isu APKL, sehingga nanti diperoleh isu yang benar-benar untuk segera kita lakukan penyelesaian masalahnya. Setelah melakukan pemberian skor dan perankingan, dapat dilihat bahwa isu belum optimalnya proses perencanaan desa di tingkat Kecamatan Lampihong merupakan isu yang prioritas untuk segera kita carikan pemecahan solusinya. Selanjutnya, untuk mengetahui alternatif penyelesaian terkait penyebab belum optimalnya proses perencanaan pembangunan desa di tingkat Kecamatan Lampihong, saya menggunakan metode analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta kesempatan dan ancaman dalam proses perencanaan pembangunan sehingga diperoleh beberapa alternatif penyelesaian isu tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk strength atau kekuatan diidentifikasi adalah yaitu tersedianya sistem yang canggih dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di kecamatan. Adapun kelemahannya yaitu kemampuan sumber daya manusia yang lemah serta kurangnya motivasi. Adapun opportunity atau kesempatannya adalah proses perencanaan yang lebih efisien dan ancamannya yaitu kemungkinan terjadinya sistem error, gangguan sinyal, dan penyampaian usulan tidak tepat waktu. Adapun strategi penyelesaian masing-masing penyebab munculnya isu tadi dapat dilihat dalam tabel berikut. Untuk penyebab masih kurangnya motivasi serta kemampuan sumber daya manusia aparat desa dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian melalui memberikan penghargaan kepada desa yang kinerjanya bagus, serta melakukan pelatihan atau sosialisasi terkait penginputan usulan hasil musrenbang desa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi aparat desa untuk mengoptimalkan proses perencanaan. Untuk penyebab kedua, yaitu sistem yang kemungkinan mengalami error, dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian dengan melakukan koordinasi dengan dinas terkait, sehingga dapat dilakukan penanggulangan sistem error sesegera mungkin. Yang ketiga, respon yang lambat dari pihak desa dalam
pengajuan usulan dapat diselesaikan melalui alternatif dengan melakukan pendampingan oleh pihak kecamatan kepada desa dalam penginputan usulan, sehingga diharapkan penyampaian usulan lebih responsif dan tepat waktu. Terkait penyebab keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam proses penginputan dapat diselesaikan melalui memfasilitasi pihak desa untuk melakukan penginputan usulan di kecamatan bagi desa yang mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga diharapkan proses penyampaian usulan dapat berjalan dengan lancar. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.